Informasi lainnya pemirsa, Satgas Impor Ilegal hari ini menyita dan memusnahkan pakaian impor ilegal sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut pihaknya terus menelusuri masuknya pakaian impor ilegal ke pusat-pusat perdagangan dan marketplace. Distributor besar, di mal-mal besar, pusat-pusat grosir besar, seperti Tanah Abang gitu, Mangga 2 kalau di Jakarta, dan di provinsi-provinsi lainnya juga banyak warehouse juga yang menampung barang-barang impor itu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Itu juga dilakukan penjualan secara sama-sama kita berkomitmen. Apa yang dilakukan di Baris Krim adalah bentuk komitmen kami untuk secara tegas mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas ini untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Memang tidak mungkin ditutup satu terus berhenti, tidak, akan terus ada. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri tadi untuk menyelesaikan ini melalui sebuah penelitian yang komprehensif sehingga benar-benar tahu akar masalahnya di mana. Jadi menyelesaikan tidak sepotong-sepotong tetapi secara keseluruhan. Nanti pun pelaksanaan seperti apa penyelesaiannya pasti juga bertahap. Karena persoalannya juga tidak sesederhana yang kita lihat. Apa saja temuan Satgas Impor Barang Ilegal terkait dengan pakaian bekas? Kita telah terhubung dengan rekan kami, Giselia Nurrahma. Baik, Gisel, apa saja temuan Satgas Impor Barang Ilegal dan apakah ada tindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal tersebut? Silakan, Gisel. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di tempat penimbunan pabean bea cukai di Cikarang, Bekasi, yang mana pada hari ini ratusan ribu barang dari luar negeri ini telah disita oleh pihak kepolisian, bea cukai dan juga pemerintah karena telah masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi izin yang lengkap atau ilegal. Adapun contoh barang yang disita yakni ada 17 kontainer yang berisi ribuan pakaian bekas atau balpres, juga ribuan barang ilegal lainnya seperti ada kosmetik, handphone, komputer, laptop, alas kaki hingga aksesori. Selain itu sebanyak 20.000 kain gulungan atau TPT yang bernilai lebih dari 46 miliar rupiah ini juga telah disita dan nantinya kain-kain tersebut akan dimusnahkan oleh pihak yang terkait begitu karena telah merugikan negara dan berdampak negatif pada industri tekstil dan juga pabrik garmen. Dalam keterangannya tadi Menteri Perdagangan yakni Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa barang-barang ini memiliki potensi merugikan negara senilai 18 miliar rupiah. Selain itu adanya barang impor ilegal ini menyebabkan UMKM dan juga industri tekstil tidak dapat bersaing, kemudian dikhawatirkan menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran dan makin banyak pengangguran serta berujung pada ketidakstabilan negara. Dan pemirsa, dalam hal ini pihak kepolisian, bea cukai serta pemerintah juga meminta bantuan dari masyarakat untuk berkolaborasi dan juga mendukung penegakan hukum ini agar karena ini merupakan salah satu upaya untuk menaikkan perekonomian Indonesia. Sementara itu pemirsa dan juga Nata, tadi kami saat konferensi pers ini memang tidak ada tersangka begitu karena memang pihak kepolisian maupun pemerintah masih terus menggali adanya kain-kain ataupun balpres ilegal ini. Demikian, Nata. Baik, terima kasih Giselia Nurrahma atas laporan Anda. Selamat melaporkan kembali dan juga salam sehat.